Doesn't make you dance when you're drunk with your friends at a party. What's your favorite song? Doesn't make you smile. Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina, NIM 18060145 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas Ekonomi Pembangunan 2 mengenai perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai persoalan keseimbangan. Pemerintah telah memainkan peranan penting dalam keberhasilan pembangunan di negara-negara Asia Timur. Di bagian lain dunia, seperti di sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia, serta di beberapa negara transisi lainnya, pemerintah seringkali tampak menghambat alih-alih untuk membantu, serta membatasi pasar alih-alih untuk memfasilitasi peranan pasar dalam pertumbuhan dan pembangunan. Pada bab ini akan mengkaji mengenai keseimbangan dan hubungan antara negara dan pasar dalam proses pembangunan ekonomi. Untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik merupakan suatu tantangan pada tahun-tahun awal pasca Perang Dunia Kedua dan dekolonisasi. Pandangan bahwa negara merupakan pendukung pembangunan yang baik begitu mendominasi, setidaknya secara implisit. Namun catatan korupsi, tata kelola yang buruk, dan negara yang digerogoti oleh kepentingan pribadi di banyak negara berkembang membuat sebuah pandangan ini memudar. Belakangan ini pandangan efektif terhadap pemerintah sangat mendominasi, tetapi hal ini pun lebih didasarkan pada teori ketimbang fakta, dan kegagalan menjelaskan pentingnya peranan konstruktif yang dijalankan pemerintah di banyak pengalaman pembangunan yang berhasil, terutama di Asia Timur. Materi kedua, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembangunan, konsep dan logika. Pada poin pertama, menjelaskan mengenai misi perencanaan. Pada dasar warsa awal setelah Perang Dunia Kedua dan dekolonisasi, pencapaian pembangunan ekonomi tercermin dalam perencanaan pembangunan yang hampir secara universal diterima sebagai rute yang paling meyakinkan dan tepat sasaran untuk kemajuan ekonomi. Hingga era 1980-an, hanya segelintir orang-orang di negara berkembang yang mempertanyakan kelayakan atau kecocokan perumusan dan penerapan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan telah menjadi gaya hidup dalam kementerian pemerintah dan dalam 5 tahun atau lebih perencanaan pembangunan terbaru disambut dengan sangat meriah. Perencanaan nasional secara luas diyakini memberikan mekanisme kelembagaan dan organisasional yang penting untuk mengatasi hambatan utama pembangunan dan menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mengejar ketertinggalan dari para penjajah, negara-negara miskin diyakinkan bahwa mereka memerlukan perencanaan nasional yang menyeluruh. Tetapi riwayat perencanaan selama ini tidak menggambarkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya.
Kerangka kerja kebijakan pembangunan yang komprehensif dapat memberikan peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan pengentasan kemiskinan dan mencapai sasaran pembangunan manusia. Poin kedua akan menjelaskan mengenai hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi bisa kita artikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mengarahkan dalam beberapa kasus tertentu. Selain itu juga untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan variabel ekonomi pokok di suatu negara seperti pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan lain sebagainya. Sebuah rencana ekonomi pada dasarnya adalah serangkaian target ekonomi kuantitatif tertentu yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan menetapkan strategi yang tepat sasaran agar dapat mencapai target-target tersebut. Rencana ekonomi dapat bersifat komprehensif atau parsial. Rencana komprehensif adalah rencana ekonomi yang menetapkan target meliputi seluruh faktor utama dalam perekonomian nasional. Sedangkan rencana parsial adalah rencana yang hanya mencakup sebagian faktor dari perekonomian nasional, misalnya pertanian, industri, dan pariwisata. Proses perencanaan dapat digambarkan sebagai pelaksanaan di mana pemerintah pertama-tama memilih sasaran sosial, kemudian menetapkan sebagai target, dan pada akhirnya menyusun kerangka kerja untuk implementasi, koordinasi, dan pemantauan rencana pembangunan. Proses perencanaan itu sendiri adalah prosedur dalam menyusun dan melaksanakan rencana ekonomi formal. Poin ketiga menjelaskan mengenai perencanaan dalam negara-negara berkembang dan sistem perekonomian campuran. Sebagian besar rencana pembangunan telah dirumuskan dan dilakukan dalam kerangka kerja perekonomian campuran di negara-negara berkembang. Perekonomian ini didirikan dengan adanya kelembagaan di mana sebagian sumber daya produktif dimiliki dan dioperasikan secara pribadi, serta sebagian lagi dikuasai oleh sektor publik. Dalam konteks situasi kelembagaan, kita dapat mengidentifikasi dua komponen pokok perencanaan pembangunan dalam konteks perekonomian campuran, yaitu yang pertama penggunaan tabungan domestik dan keuangan asing oleh pemerintah untuk melakukan proyek investasi publik dan memobilisasi serta menyalurkan sumber daya langka ke bidang-bidang tertentu yang diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti untuk merealisasikan tujuan ekonomi jangka panjang, misalnya seperti pembangunan rel kereta api, sekolah, proyek PLTA, dan pembangunan infrastruktur ekonomi lainnya, serta penciptaan industri, substitusi impor, dan sektor ekspor di masa depan. Yang kedua, kebijakan ekonomi pemerintah lainnya seperti perpajakan, lisensi ekonomi, penetapan tarif, serta memanipulasi kuota, upah, tingkat bunga, dan harga-harga untuk merangsang dan mengarahkan, dalam sebagian kasus bahkan mengendalikan kegiatan ekonomi sektor swasta untuk memastikan terciptanya hubungan yang harmonis antara keinginan operator bisnis swasta dengan tujuan sosial dari pemerintah pusat. Poin keempat, saya akan menjelaskan mengenai logika perencanaan pembangunan. Penerimaan awal Pranata Perencanaan secara luas diyakini sebagai alat pembangunan yang dilandasi oleh sejumlah argumen ekonomi dan kelembagaan fundamental. Dari berbagai argumen ini, kita akan membahas 4 argumen
kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah fenomena yang timbul akibat ketidaksempurnaan pasar, misalnya adanya kekuatan monopoli, mobilitas faktor yang rendah, eksternalitas yang signifikan, dan kurangnya pengetahuan yang melemahkan keberfungsian dari ekonomi suatu pasar. Ada 3 bentuk umum kegagalan pasar yang dapat kita amati. Yang pertama, pasar tidak bisa berfungsi dengan baik atau tidak adanya pasar sama sekali. Yang kedua, terdapat pasar tetapi tidak menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Yang ketiga, pasar memberikan hasil yang kurang layak ketika diukur berdasarkan tujuan sosial ketimbang alokasi sumber daya. Argumen kedua yaitu mobilisasi dan alokasi sumber daya. Argumen ini menekankan bahwa perekonomian di negara-negara berkembang seharusnya tidak menyia-nyiakan sumber daya keuangan dan manusia terampil yang terbatas dalam usaha yang tidak produktif. Proyek-proyek investasi harus dipilih bukan semata-mata berdasarkan analisis produktivitas parsial seperti yang ditunjukkan oleh rasio modal output dari sebuah industri, namun juga harus dikaitkan dengan program pembangunan secara keseluruhan yang memperhitungkan perekonomian eksternal, konsekuensi tidak langsung dan tujuan jangka panjangnya. Argumen ketiga mengenai dampak sikap atau psikologis. Seringkali diasumsikan bahwa suatu pernyataan terinci mencapai tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk rencana pembangunan yang spesifik dapat menimbulkan dampak-dampak sikap atau psikologis yang penting pada penduduk yang beragam dan seringkali terfragmentasi. Pernyataan ini mungkin bisa menggalang dukungan rakyat bagi kampanye nasional pemerintah guna untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan penyakit, atau meningkatkan rasa nasionalisme. Dengan mobilitas dukungan masyarakat luas dan melampaui batasan kelas, ras, kasta, agama, atau suku, yang dimaksud mengajak seluruh warga negara untuk bekerja sama membangun negara, diyakini oleh suatu pemerintah sentral dan dapat tercerahkan melalui rencana ekonominya, agar dapat menyediakan intensif yang dibutuhkan untuk mengatasi kekuatan tradisionalisme dan perkotaan yang bersifat menghambat dan memecah belah dalam rangka mencapai kemajuan material dan sosial bagi masyarakat luas. Pembangunan seringkali menjadi syarat untuk memperoleh bantuan luar negeri bilateral maupun multilateral. Dengan mengajukan daftar belanja proyek, pemerintah memiliki alasan untuk meminta bantuan asing dan meyakinkan para donatur bahwa dana mereka digunakan sebagai bahan utama dalam rencana tindakan yang disusun dengan baik dan konsisten. Materi ketiga, saya akan menjelaskan mengenai proses pembangunan, beberapa model dasarnya. Poin pertama, 3 tahapan perencanaan pembangunan. Yang pertama, ada model pertumbuhan agregat. Model pertumbuhan agregat adalah sebuah model ekonomi formal yang menggambarkan pertumbuhan dari suatu perekonomian dalam satu atau sedikit sektor yang menggunakan sejumlah variabel terbatas. Model pertumbuhan agregat ini memberikan metode yang paling praktis untuk meramalkan pertumbuhan output dalam periode 3 hingga 5 tahun. Hampir semua model demikian mencerminkan sedikit varian dari model dasar, yaitu
model Harrod-Domar. Berdasarkan tingkat pertumbuhan GDP dan rasio model output nasional yang ditargetkan, model Harrod-Domar ini dapat digunakan untuk merincikan sejumlah atau tingkat tabungan domestik yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Model kedua ada model multisektor atau proyeksi sektoral. Model multisektor ini atau biasa yang disebut dengan model input-output. Model input-output ini adalah model formal yang membagi perekonomian berdasarkan sektor dan menelusuri aliran pembelian dan penjualan antar industri. Sebagai contoh, faktor pertanian merupakan produsen output tertentu, misalnya gandum, dan juga penggunaan input dari sektor manufaktur, misalnya mesin dan pupuk. Oleh karena itu, dampak langsung maupun tidak langsung dari perubahan yang direncanakan atas permintaan produk suatu industri terhadap output lapangan pekerjaan dan impor dari semua industri lainnya dapat ditelusuri pada keseluruhan perekonomian dalam bentuk suatu jaringan ketergantungan ekonomi yang rumit, dengan target output yang direncanakan untuk setiap sektor ekonomi. Model antara industri dapat digunakan untuk menetapkan kebutuhan bahan impor, tenaga kerja, dan model tingkat menengah dengan hasil sebuah rencana ekonomi komprehensif dengan tingkat produksi dan kebutuhan sumber daya yang sama-sama konsisten dapat dibuat menurut teori dari kelayakan profitabilitas relatif yang menginvestasikan sejumlah dana publik atau swasta dalam proyek alternatif. Model pertumbuhan makro menyusun strategi secara luas. Model input-output yaitu menganalisis input-output yang memastikan adanya serangkaian target sektoral yang konsisten secara internal, dan penilaian proyek ini dirancang untuk memastikan terciptanya perencanaan proyek individual yang efisien dalam setiap sektor. Pada poin penilaian proyek terbagi menjadi 3 subtema. Yang pertama itu konsep dasar dan metodologi. Metodologi penelitian proyek bertumpu pada teori dan praktik analisis biaya manfaat sosial yang juga digunakan di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Analisis biaya manfaat adalah alat analisis ekonomi di mana biaya pribadi dan sosial aktual serta potensial dari berbagai keputusan ekonomi dibandingkan dengan manfaat pribadi dan sosial aktual serta potensial. Apabila manfaat biaya sosial berbeda dengan manfaat biaya pribadi, maka keputusan investasi yang hanya didasarkan pada pertimbangan profitabilitas komersial mungkin akan dipandang sebagai keputusan yang salah dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Meskipun penilaian sosial mungkin sangat berbeda dengan penilaian pribadi, praktik analisis dan manfaat ini didasarkan pada asumsi bahwa perbedaan-perbedaan tersebut dapat disesuaikan untuk kebijakan pemerintah, sehingga perbedaan-perbedaan antara biaya sosial akan menggambarkan profitabilitas sosial yang sesuai, seperti halnya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran aktual dalam mengukur profitabilitas pribadi dari suatu investasi. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan keuntungan sosial dalam setiap periode sebagai suatu perbedaan antara
biaya manfaat sosial dengan biaya sosial yang diukur baik secara langsung maupun tidak langsung. Perhitungan profitabilitas sosial dari suatu investasi ini meliputi 3 tahapan. Yang pertama itu kita harus merinci fungsi tujuan yang akan dimaksimalkan, biasanya berupa manfaat sosial untuk beberapa ukuran tentang bagaimana manfaat yang berbeda, misalnya seperti apa konsumsi per kapita dan distribusi pendapatan diperhitungkan, dan trade-off apa yang akan muncul di antara keduanya. Yang kedua itu ada untuk sampai pada perhitungan manfaat biaya sosial, kita memerlukan berbagai ukuran sosial mengenai nilai unit dari sebuah input dan output proyek. Ukuran sosial ini biasanya disebut dengan harga pembukuan atau harga bayangan atas input dan output untuk membedakannya dengan harga pasar aktual. Yang ketiga, kita memerlukan beberapa kriteria keputusan untuk mengurangi arus manfaat dan biaya sosial yang diproyeksikan menjadi suatu indeks yang nilainya dapat digunakan untuk menyetujui atau menolak suatu proyek atau memeringatkan terhadap proyek-proyek alternatif. Yang kedua, penetapan tujuan. Dampak proyek terhadap distribusi pendapatan semakin banyak mendapat perhatian. Apabila peningkatan standar konsumsi kelompok berpendapatan rendah yang diutamakan, maka nilai sosial dari suatu proyek harus dihitung sebagai jumlah tertimbang dari distribusi manfaatnya, di mana tambahan konsumsi bagi masyarakat berpendapatan rendah mendapat bobot lebih besar dalam fungsi tujuan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, perhitungan harga bayangan dan tingkat diskonto sosial. Biaya manfaat sosial adalah perhitungan atau perkiraan harga yang digunakan dalam menentukan nilai manfaat yang sebenarnya juga besaran dari biaya yang sebenarnya. Terdapat berbagai alasan untuk meyakinkan bahwa negara berkembang harga pasar input dan outputnya tidak memberikan cerminan manfaat biaya sosial yang sesungguhnya. Ada 5 alasan yang dikemukakan, yaitu yang pertama, inflasi dan mata uang yang nilainya ditetapkan terlalu tinggi. Yang kedua, tingkat upah, biaya modal, dan pengangguran. Yang ketiga, tarif kuota subsidi dan substitusi impor. Yang keempat, keterbatasan tabungan. Yang kelima, tingkat diskonto sosial. Yang keempat, pemilihan proyek, beberapa kriteria keputusan. Setelah menghitung harga-harga bayangan yang relevan, memproyeksikan aliran biaya dan manfaat yang diharapkan, dan menyeleksi tingkat diskonto sosial yang tepat, perencanaan telah tiba dalam posisi memilih serangkaian proyek investasi alternatif yang dianggap paling memungkinkan. Dengan demikian, mereka perlu menggunakan sebuah kriteria keputusan untuk diikuti. Biasanya, ekonom sangat menganjurkan penggunaan NPV dalam pemilihan proyek investasi, yaitu proyek yang harus dipilih atau ditolak berdasarkan NPV-nya. NPV-nya ini dapat bernilai positif maupun negatif. Namun seperti yang kita ketahui, perhitungan NPV ini sangat peka terhadap pemilihan tingkat diskonto sosial. Pendekatan alternatifnya adalah dengan menghitung tingkat diskonto yang menghasilkan nilai NPV proyek sebesar 0, dan lalu membandingkan tingkat pengembalian internal dengan suatu tingkat diskonto yang ditentukan sebelumnya, atau berdasarkan tingkat pengesahan yang lebih rendah, dengan sebuah pemikiran baik atas produk marginal modal
dalam perekonomian maupun atas tingkat bunga pasar, dan memilih proyek yang tingkat pengembalian internalnya melampaui tingkat diskonto sosial yang telah ditentukan atau tingkat bunga pasar. Pendekatan ini telah digunakan secara luas untuk mengevaluasi investasi pendidikan. Materi keempat, saya akan menjelaskan mengenai kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar alih-alih perencanaan. Poin pertama mengenai persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana. Kegagalan pemerintah adalah situasi di mana intervensi pemerintah di suatu perekonomian memperparah hasil yang ada. Sebagai contoh, kebijakan publik yang telah meningkatkan tingkat upah di atas upah bayaran tenaga kerja atau nilai kelangkaan melalui berbagai instrumen seperti peraturan upah minimum, penetapan upah berdasarkan tingkat pendidikan, dan penyusunan tingkat remunerasi pada jabatan yang lebih tinggi berdasarkan tingkat upah internasional. Contoh lainnya yaitu intensif ekonomi di banyak negara berkembang dalam melebihi penilaian pribadi dari pengembalian investasi pendidikan pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi ke titik di mana permintaan individu atas pendidikan yang lebih lama melebihi manfaat sosialnya. Kecenderungan jatah kesempatan kerja yang upah tinggi yang langka berdasarkan tingkat pendidikan yang diselesaikan, dan kebijakan sebagian besar negara berkembang untuk mensubsidi biaya pribadi atas pendidikan dan tingkat yang lebih tinggi telah menyebabkan situasi di mana pengembalian sosial atas investasi pada ekspansi pendidikan kuantitatif yang lebih jauh tampak kurang layak dibandingkan dengan peluang investasi alternatif. Seberapa penjelasan utama terkait dengan kegagalan dalam proses perencanaan itu sendiri dan persoalan spesifik tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kecacatan dalam rencana dan implementasinya. Rencana itu berupaya mencapai terlalu banyak tujuan sekaligus tanpa mempertimbangkan bahwa beberapa tujuan itu saling bersaing dan ataupun bertentangan. Rencana pembangunan sering sekali sangat besar dalam perancangan, akan tetapi samar-samar dalam kebijakan spesifik untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkannya. Yang kedua, data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Apabila data tersebut lemah dan tidak dapat diandalkan, bahkan tidak tersedia, seperti yang seringkali terjadi di banyak negara miskin, maka keakuratan dan konsistensi internal dari rencana kuantitatif untuk perekonomian keseluruhan menjadi jauh lebih menurun. Yang ketiga, gangguan ekonomi eksternal dan internal yang tidak diantisipasi. Karena kebanyakan negara berkembang telah menganut perekonomian terbuka yang memiliki ketergantungan pada perdagangan, bantuan aliran modal panas, spekulatif luar negeri, dan investasi asing swasta, akan sulit bagi mereka untuk membuat peramalan dalam jangka pendek, apalagi perencanaan dalam jangka panjang. Yang keempat, ada kelemahan kelembagaan. Kelemahan kelembagaan atau institusional dalam proses perencanaan di kebanyakan negara berkembang meliputi pemisahan badan perencanaan dari mekanisme pembuatan keputusan harian pemerintah, kegagalan para perencana administrator dan pemimpin politik yang mengadakan dialog dan komunikasi internal yang menentang berbagai tujuan dan strategi transfer internasional atas praktik perencanaan kelembagaan dan pengaturan organisasional yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi lokal. Yang kelima, kurangnya itikat politik. Itikat politik adalah upaya gigih oleh individu
tertentu dalam otoritas politik untuk meraih sasaran ekonomi tertentu melalui berbagai reformasi kebijakan. Buruknya kinerja perencanaan dan melebarnya kesenjangan antara perumusan rencana dengan implementasinya juga menunjukkan kurangnya komitmen dan itikat politik dari para pemimpin dan pembuat keputusan tingkat tertinggi di negara berkembang. Itikat politik memerlukan kemampuan yang luar biasa dan keberanian politik yang besar untuk menentang kelompok elit yang berkuasa dan berkelompok yang memiliki kepentingan terselubung untuk membujuk mereka guna menyadari bahwa pembangunan merupakan kepentingan dari seluruh warga negara dalam jangka panjang, meski sebagian dari mereka akan menerima kerugian dalam jangka pendek. Baiklah, sekian video yang saya buat mengenai bab 11, yaitu perumusan kebijakan dan peranan pasar, negara, dan masyarakat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.